Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Rudolf. Ia bekerja sebagai sopir taksi. Rudolf memiliki menantu bernama Ondrej, yakni suami sekaligus ayah beranak satu dengan kehidupan yang datar dan biasa-biasa saja. Ondrej menikah dengan putri Rudolf yang bernama Alice, dan mereka punya satu orang anak bernama Pavlik. Meski memiliki istri yang cukup cantik, Ondrej merasa kehidupan pernikahannya kurang seru karena sang istri hanya mau bermesraan untuk menambah momongan saja. Kehidupan mereka diranjang bagi Ondrej terasa membosankan dan tidak memancing gairah. Sementara itu Rudolf sudah menikah selama 35 tahun dengan istrinya yang bernama Martha. Meski demikian, entah mengapa Rudolf selalu mampu menyulut gairah asmara sehingga ia dan sang istri merasa layaknya pengantin baru di atas ranjang. Karena penasaran dengan rahasia mertuanya itu, Ondrej pun bertanya pada Rudolf bagaimana caranya agar tidak bosan melihat tubuh wanita yang sama selama puluhan tahun. Sebuah pengakuan mengejutkan pun keluar dari mulut Rudolf bahwa selama 20 tahun belakangan ini ia tidak pernah melihat tubuh polos istrinya lagi. Jadi ketika bermesraan dengan Martha, Rudolf membayangkan sedang bersama gadis muda yang cantik. Ondrej dan istrinya memiliki bisnis restoran keluarga yang berada di ujung tanduk. Ondrej sebenarnya ingin menjadi seorang koki, namun sang istri tidak percaya akan kemampuan memasaknya. Selain tempatnya sepi, koki mereka nampaknya juga tidak berbakat. Saking kesalnya dengan si koki, Ondrej bahkan menyuruh pelanggannya sendiri untuk pergi ke restoran lain. Suatu hari, Ondrej diajak Rudolf untuk bermain biliar di sebuah bar. Di sana ia diperkenalkan dengan salah satu pelanggan taksi Rudolf bernama Charlotta. Sambil menunggu antrian meja biliar, Ondrej curhat pada Rudolf tentang masalah pernikahannya. Bukannya memberikan nasihat yang baik, mertuanya itu malah menyarankan Ondrej untuk berselingkuh. Rudolf percaya setelah bersenang-senang dengan wanita lain, maka rasa cinta dan gairah kepasangan akan semakin meningkat. Awalnya Ondrej menolak mentah-mentah usulan nyeleneh itu, tapi pandangannya sontak berubah setelah melihat keindahan sosok Charlotta. Pas pulang, Ondrej meminjamkan jaketnya pada Charlotta yang kedinginan. Sambil jalan, Rudolf bercerita tentang masa lalunya. Rupanya sebelum jadi sopir taksi, Rudolf bekerja sebagai perancang roller coaster, dan dari situlah ia bertemu dengan Martha, yaitu satu-satunya wanita yang berani naik roller coaster rancangannya saat itu. Itulah mengapa Rudolf bisa jatuh cinta pada Martha. Kemudian Rudolf mengajak Charlotta untuk melihat roller coaster buatannya yang lokasinya tidak jauh dari sana, sementara Ondrej disuruh pulang sendiri. Sesampainya di rumah, Ondrej mendapati istrinya sedang bete karena hasil tes kehamilannya lagi-lagi negatif. Karena curiga akan kualitas benih suaminya, Alice pun mengajak Ondrej ke klinik keesokan harinya. Tapi pas disuruh mengeluarkan sampel untuk dites, ternyata di ruangan tersebut ada gambar bayi yang malah menurunkan hasrat Ondrej. Alhasil sampel pun batal didapatkan. Di hari yang lain, waktu Ondrej lagi bersih-bersih restoran, ia kaget melihat kedatangan Charlotta. Charlotta bilang kalau ia ingin mengembalikan jaket Ondrej. Berhubung tamunya itu sedang kelaparan, Ondrej pun langsung berinisiatif membuatkan makanan. Sambil menyantap masakan Ondrej yang ternyata lezat, Charlotta mengaku kedatangannya ke tempat itu semata-mata hanya untuk bertemu Ondrej. Bak gayung bersambut, Ondrej pun akhirnya hilap dan bermesraan dengan Charlotta di apartemen gadis cantik itu. Sialnya begitu Ondrej pulang ke rumah, Alice yang curiga menemukan pakaian dalam wanita di saku jaket milik suaminya itu. Di sini Ondrej yang bingung serta kurang berpengalaman akhirnya melempar kesalahan pada Rudolf.
sehingga ayah mertuanya itu disuruh tidur di luar oleh Martha. Meski demikian, sebagai pria yang sudah menelan banyak asam garam, Rudolf memaklumi Ondrej yang mengkambing hitamkan dirinya. Rudolf malah bangga karena istrinya menganggap kalau ia masih mampu memikat gadis-gadis muda. Di gudang rumahnya, Rudolf memamerkan koleksi barang kenangan dari para wanita yang pernah tidur dengannya pada Ondrej. Total ada 139 barang yang meliputi foto, lukisan, serta kerajinan dari tanah liat. Tanpa Rudolf sadari, Martha ternyata sudah mengetahui tentang koleksi barang kenangan itu. Martha bercerita pada Alice bahwa dirinya ikhlas Rudolf bersenang-senang di luar sana selama pria itu tahu kemana dia harus kembali pulang. Wanita paruh baya itu juga menambahkan kalau laki-laki yang merasa bersalah biasanya justru jadi super perhatian, dan ini dimanfaatkan Martha untuk meminta tas branded pada suaminya itu. Esoknya, seperti sudah paham apa yang diinginkan istrinya, Rudolf pun mampir ke toko tas dan membelikan tas yang diinginkan Martha. Martha yang saat itu sedang bekerja sebagai buruh petik bunga, sontak senang setelah menerima tas dari Rudolf sebagai bentuk permintaan maaf. Naasnya di perjalanan pulang dari tempat kerjanya, Martha mengalami kecelakaan lalu lintas hingga harus kehilangan nyawanya. Sementara itu di rumah, Rudolf tengah menabur bunga guna menyambut istrinya yang sudah memaafkannya. Tapi waktu pintu diketuk, rupanya itu adalah polisi yang membawa kabar duka bahwa Martha sudah tiada. Kabar yang datang layaknya petir menyambar itu langsung membuat Rudolf tak mampu berkata-kata. Wanita yang begitu dicintainya kini telah tiada. Hari demi hari Rudolf jalani dengan duka, bahkan saking galaunya Rudolf sampai mengira setrikaan panas sebagai pesawat telepon. Rupanya itu adalah panggilan telepon dari Alice yang khawatir karena ayahnya sudah berhari-hari tidak keluar rumah dan minum-minum terus. Alice pun membeberkan kalau ibunya pernah bercerita tentang koleksi barang kenangan Rudolf. Mendengar hal itu, Rudolf pun langsung syok. Rupanya selama ini Martha tetap mencintainya meskipun tahu ia sudah berselingkuh berkali-kali. Alice pun mengusulkan agar sang ayah kembali bersenang-senang dengan wanita yang dikenalnya, namun Rudolf malah berkata ia sudah malas melakukan hal itu karena sudah kehilangan tempat untuk pulang. Di tengah duka keluarganya, Ondrej minta izin ke istrinya untuk bermain tenis, dan bukannya pergi ke lapangan tenis, pria itu malah melipir ke apartemen Charlotte untuk bermesraan. Setelah menghabiskan siang hari bersama Charlotte, Ondrej sudah kehabisan tenaga menghadapi istrinya di malam hari. Saat Ondrej lengah, Alice pun mengambil sampel benihnya untuk dites keesokan harinya. Dan kata dokter, kualitas benih Ondrej baik-baik saja, sama halnya dengan milik Alice. Karena ketagihan, Ondrej dan Charlotte nekat bermesraan di tempat terbuka, contohnya seperti di hutan. Tanpa mereka sadari, mereka jadi tontonan para bocil yang sedang berkemah. Gara-gara terlalu bersemangat, mobil mereka perlahan meluncur sendiri sampai menabrak pohon. Pada sang istri, Ondrej pun berbohong kalau rem mobil mereka blong sehingga dirinya menabrak pohon saat mengendarainya. Agar mereka bisa beli mobil baru di tengah perekonomian yang sulit ini, Ondrej mengaku punya solusinya. Ondrej yang kini lebih percaya diri langsung menunjukkan skill memasaknya pada Rudolf dan Alice. Dan Alice tampak terkejut sekaligus kagum dengan hasil masakan suaminya itu. Dari situ mereka mulai menata ulang restoran mereka. Ondrej resmi jadi koki, sementara si koki lama jadi pelayan. Kini restoran mereka tiap hari dipenuhi oleh pengunjung. Akhirnya Ondrej bisa beli mobil baru dan leluasa bermesraan dengan Charlotte di dalam mobil tersebut.
Tak hanya kesuksesan yang meningkat, hasrat Ondrej di ranjang pun juga meningkat. Dia jadi lebih beringas dan selalu mengajak istrinya bermesraan dimanapun, termasuk di dapur restoran mereka. Malam Natal pun tiba, Rudolf mulai mencium sesuatu yang tidak beres dan memperingatkan Ondrej agar menghentikan perselingkuhannya. Tak berselang lama, Ondrej tiba-tiba mendapat telepon dari Charlotta yang berkata sedang menunggunya di depan gang. Dengan alasan ingin membuang sampah, Ondrej langsung minta izin keluar pada Alice dan menemui Charlotta. Charlotta rupanya datang memakai pakaian dalam pemberian Ondrej yang katanya ukurannya kekecilan. Gadis cantik itu juga memberikan Ondrej hadiah berupa raket tenis. Di lain sisi, Ondrej rupanya menghadiahkan pakaian dalam yang sama kepada istrinya, tapi sayangnya ukurannya kebesaran. Selang beberapa hari kemudian, Ondrej yang sedang sibuk di dapur restoran kaget melihat Charlotta datang ke restorannya dan berbicara dengan Alice. Kemudian Alice langsung mendatangi Ondrej ke dapur dengan wajah tegang. Ondrej yang panik pun langsung menyingkirkan semua benda tajam. Tapi rupanya Alice mau bilang kalau Charlotta ingin daftar jadi pelayan di restoran mereka, dan Alice pun menerimanya. Selain jadi pelayan restoran, rupanya Charlotta juga diminta oleh Alice untuk menjaga Rudolf yang kini hidup seorang diri. Esoknya pas Rudolf bekerja, Ondrej diam-diam masuk ke apartemen mertuanya itu. Ondrej langsung melancarkan protes pada Charlotta karena nekat masuk ke ruang lingkup keluarganya. Namun hati Ondrej sontak luluh ketika Charlotta mengaku sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Sementara itu dari jendela rumahnya, Alice melihat Charlotta lagi bermesraan dengan seseorang. Sontak saja Alice jadi ngiler dan menghubungi Ondrej agar cepat pulang ke rumah. Padahal suaminya itu lagi asik sama Charlotta. Di tempat lain, Rudolf mampir ke lokasi kecelakaan Martha untuk menaruh bunga di sana. Tapi dia heran menemukan bunga lain di situ. Rudolf pun bergegas pulang sehingga Ondrej yang masih berada di apartemen mertuanya itu terpaksa kabur lewat jendela. Ketika memutar lewat jalan belakang, Ondrej kaget melihat Rudolf lagi membuang abu mendiang istrinya di pinggir jalan. Ia pun sontak langsung menghentikannya. Ternyata Rudolf baru tahu bahwa selama ini Martha telah berselingkuh dengan tukang pijat langganannya. Lalu dengan semangat balas dendam, Rudolf berniat mendatangi pria tukang pijat tersebut. Tapi pas tukang pijat Martha muncul, Rudolf kaget karena rupanya pria itu adalah seorang tunanetra. Akhirnya Rudolf mengurungkan niatnya untuk berkelahi dan malah mengajak ngobrol si tukang pijat itu. Tukang pijat itu pun cerita panjang lebar soal hubungannya dengan Martha tanpa tahu dia lagi ngobrol dengan suaminya. Tak lama, Ondrej menyusul Rudolf yang lagi mabuk sendirian di pinggir jalan. Pas mau pulang, Rudolf bilang kalau dia ikhlas. Martha rupanya jatuh cinta pada pria tunanetra itu karena dia tahu setidaknya si pria tidak akan pernah melirik wanita lain tidak seperti Rudolf. Malamnya Rudolf merenung dan memandangi foto-foto Martha di kala muda. Lalu Charlotta masuk ke ruangan itu dan mereka pun saling bertatapan. Dan ternyata Martha muda sangat mirip dengan Charlotta. Besok paginya, pas kebetulan dirinya dan Charlotta sedang sama-sama menjemur pakaian, Alice melihat Charlotta juga memiliki pakaian dalam yang sama seperti miliknya yang dihadiahkan oleh Ondrej. Sambil tersipu malu, Charlotta bilang pakaian dalam itu terlalu kecil untuknya. Dari sinilah Alice mulai curiga dan mengintip gerak-gerik Charlotta dan Ondrej ketika di restoran. Tiba-tiba dari belakang, ia digoda oleh si mantan koki. Alice langsung marah dan berkata kalau hubungan mereka sudah berakhir. Tanpa sepengetahuan Ondrej, istrinya pernah berselingkuh dengan si mantan koki. Alice lalu lanjut mengintip Ondrej yang lagi teleponan dan menulis sesuatu di atas kertas.
Pas suaminya itu pergi, Alice memeriksa kertas tersebut dan di situ terjiplak alamat restoran bernama Max. Malam harinya, Rudolf lagi narik taksi dan kebetulan menurunkan penumpangnya di restoran Max. Dia kaget dan curiga melihat Ondrej juga masuk ke restoran tersebut. Rupanya Ondrej janji ketemuan dengan Charlotte di restoran itu. Tanpa basa-basi, Ondrej bilang kalau ia ingin hubungan gelap mereka diakhiri. Tentu saja Charlotte pun langsung kesal. Untuk melampiaskan kekesalannya, Charlotte langsung memesan setengah dari seluruh menu makanan yang ada di restoran tersebut. Namun tiba-tiba Alice datang ke restoran itu. Begitu melihat Alice, Ondrej langsung bersembunyi, sedangkan Charlotte malah mengajak Alice untuk bergabung di mejanya. Ondrej pun terjebak di bawah meja makan. Waktu si pelayan menanyakan pesanan, Charlotte bilang kalau dia lagi hamil, jadi tidak bisa minum anggur. Sementara itu, Ondrej langsung mengambil kesempatan untuk kabur dan turun ke lantai bawah. Ternyata di sana sudah ada Rudolf yang menunggunya. Rudolf langsung menceramahi Ondrej dan sang menantu hanya bisa bingung memikirkan solusinya. Sementara itu, Charlotte bermaksud untuk memberitahu Alice siapa ayah dari bayi di dalam perutnya. Tapi belum sempat ia membeberkan fakta tersebut, tiba-tiba para pelayan datang membawa kue ulang tahun. Rudolf pun muncul dan berakting seolah dirinya memberikan kejutan untuk Charlotte. Pada Alice, pria paruh baya itu mengaku kalau selama ini ia telah menjalin hubungan spesial dengan Charlotte, dan Charlotte sendiri hanya bisa diam tanpa tahu harus berbuat apa. Dengan lembut, Rudolf bilang pada Charlotte bahwa lebih baik gadis itu berumah tangga dengannya dibanding menghancurkan rumah tangga orang lain. Charlotte pun luluh karena akhirnya ada pria yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Dan kecurigaan Alice pun hilang. Sepulangnya ke rumah, Alice kaget melihat adanya jalur yang dihiasi lilin. Setelah mengikuti jalur tersebut, Alice melihat Ondrej yang sudah menunggunya di lantai atas. Sambil menunjukkan kotak makanan dari restoran Max, Ondrej berkata kalau ia telah merencanakan makan malam itu dari jauh hari. Dengan rasa bersalah, Alice meminta maaf karena dia sudah mengira Ondrej berselingkuh. Keindahan malam itu pun jadi semakin lengkap dengan kabar bahagia kehamilan Alice yang sudah menginjak usia 7 minggu. Waktu pun berlalu, kini Charlotte dan Alice sama-sama hamil. Ondrej berterima kasih pada Rudolf karena sudah mencegah kehancuran rumah tangganya dan mau merawat bayinya yang dikandung Charlotte. Tapi mertuanya itu malah nyengir sambil berkata, belum tentu itu bayinya Ondrej. Scene lalu berganti dan terlihat Rudolf sedang mengajak Pavlik jalan-jalan. Rupanya mereka berdua pergi ke roller coaster pertama yang dibuat oleh Rudolf, tempat di mana ia pertama kali jatuh cinta pada Martha. Perlahan Rudolf pun menaiki roller coaster tersebut seorang diri. Seiring roller coaster berjalan, Rudolf membuka vas abu mendiang istrinya dan membiarkan abunya tertiup angin di wahana tersebut. Rudolf merasa naik roller coaster itu bersama istri tercintanya dan serasa kembali ke masa muda. Lalu film ditutup dengan sebuah foto yang memperlihatkan keluarga besar Rudolf, di mana ada Ondrej, Alice, Charlotte, dan anak mereka masing-masing.